Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan membacakan ceramah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saja ke dalam materi ceramah tersebut. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini, "Punya gua kemarin hilang." Terdengar pula sahutan salah seorang mereka, "Loh, punya gua sama lo kan kemarin." "Sama lo kemanain?" Tak menyangka, salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Ia kemudian menyeletuk, "Gua apa? Gua Selarong atau gua Jepang?" Beberapa siswa yang mendengarnya tertawa kecil. Di antara mereka yang berbisik, serasa terminal kampung rambutan. Ye. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung, rambutan. Bahasanya orang-orang Betawi. Dari komentar-komentarnya, kelompok kedua siswa memiliki sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa temannya. Mereka mengetahui bahwa makna gua yang benar adalah bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung. Dengan makna tersebut, kata gua harusnya ditunjukkan untuk penyebutan nama tempat seperti Gua Salarong, Gua Jepang, Gua Pemijahan, dan seterusnya, serta bukannya penggantian orang atau pesona. Sangat beruntung, anggota sekolah saya masih memiliki kelompok siswa peduli terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, kebanyakan sekolah yang dominan adalah ragam bahasa pasar atau bahasa-bahasa gaul. Yang banyak terdengar adalah pilihan kata seperti elu maupun gua. Bapak dan Ibu, prasangka baik saya waktu itu bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban dalam berbahasa di lingkungan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesialah yang baik dan benar. Tentang mereka peroleh sebelumnya sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh ketertibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ragam bahasa baku mereka anggap kurang asik dibandingkan dengan bahasa-bahasa gaul. Lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk di dalam kerja atau dalam sebuah pekerjaan. Tuntunan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi para siswa itu terhadap bahasanya sendiri. Bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang dianggapi dengan sikap sinis. Mereka merasa lebih asik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat umum pun, kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan. Setelah badan bahasa tidak lagi menunjukkan peran aktifnya, bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan ironis. Bahasa Indonesia digunakan seenak-enaknya sendiri, tidak hanya oleh kalangan pelajar, tetapi juga kepada pejabat maupun wakil-wakil rakyat. Seorang pejabat negara berkata dalam sebuah wawancara televisi, "Konten undangan tersebut enggak begitu kok. Ada 2 item yang harus diperhatikan di dalamnya." Pejabat tersebut
tampaknya merasa dirinya lebih hebat menggunakan bahasa konten daripada isi atau kata item, kata bagian atau hal. Penggunaan bahasa yang acak-acakan juga banyak dipelopori oleh kalangan perbisnis atau kalangan orang-orang berbisnis, badan usaha, pemilik toko, dan pemasangan iklan kian pandai menggunakan bahasa asing. Seorang menggunakan salon lebih merasa bergaya dengan nama usahanya yang berlabel Sushi Salon daripada sushi salon sushi, atau penggunaan kue percaya diri dengan tokonya yang bernama Lutfita Cake daripada toko kue Lutfita. Akan terasa aneh terdengarnya apabila kemudian PT Jasa Marga ikut-ikutan menamai jalan-jalan di Bandung dan di kota lainnya, misalnya menjadi Sudirman Jalan, Kartini Jalan, maupun Soekarno-Hatta Jalan. Hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengkerabi ragam bahasa baku. Dari literatur tersebut, mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan lebih tertata. Namun, lain lagi ceritanya kalau yang berkonsumsi itu berupa majalah hiburan yang penuh dengan dunia gosip. Forum gaulnya berupa komunitas dugem, literasi utama koran-koran kuning. Jadinya ya begitu deh. Ragam bahasa elu, oh yes, oh no, yang bisa jadi akan lebih banyak mewarnai. Baiklah, cukup sekian ceramah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.